Selamat malam dan salam pertengahan minggu untuk kita semua. Pada malam ini kita akan berbakti sekali lagi dan terima kasih karena kita akan berbakti dimanapun kita berada pada malam ini. Dan ayat hafalan kita pada malam ini terdapat dalam Mazmur 94 ayat 19 yang mengatakan, apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Dan saya yakin ramai di antara kita yang berhadapan dengan banyak pikiran dan semoga penghiburan yang Tuhan bagi dalam pada malam ini akan dapat menyegarkan pikiran kita semua. Dan pada malam ini kita akan mendengarkan renungan daripada Kelly, tapi sebelum itu kita akan dipimpin doa pembuka oleh Gegel dan juga lagu istimewa yang akan dilayangkan oleh Peter. Selamat berbakti. Saya akan pimpin kita dalam doa, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di kerajaan sorga, pada masa sekarang kita akan mendengar firman-Mu. Biarlah Engkau menyertai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Bapa nanti. Dan berkati juga para pendengar dimanapun mereka berada, dan berkati juga rangkaian internet yang kami akan guna agar tiada gangguan sepanjang acara ini berlangsung. Terima kasih telah mendengar doa ini dan mengampuni dosa kami. Semua ini saya serahkan dalam nama Yesus Kristus. Kami semua berdoa. Amin. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan
bagi semua orang yang membutuhkan. Oke, selamat malam untuk kita semua. Puji syukur karena sekali lagi kita dapat bersama-sama di dalam acara pertengahan minggu kita pada petang hari ini. Jadi pada hari ini saya ingin membawakan satu pelajaran yang bertajuk janji-janji bagi mereka yang mempunyai beban. Kalau kita ingat dulu-dulu sebelum kita COVID yang kita selalu berkumpul-kumpul, kita selalu kena jemput ataupun kena undang untuk majlis-majlis seperti majlis hari jadi ataupun majlis perkawinan begitu. Tetapi semua jemputan ini hanya bersifat sementara. Apa yang maksud sementara? Majlis itu akan berakhir di sana. Macam contohnya perkawinan, dalam satu hari itu malam dia tuh akan berakhir di sana. Macam tiada lagi yang antara macam majlis birthday ataupun majlis perkawinan yang akan dijalankan berhari-hari ataupun berminggu-minggu kan. Jadi itulah yang dimaksudkan perayaan ataupun majlis yang akan berakhir di sana. Tetapi lain halnya untuk ajakan ataupun jemputan daripada Bapa kita yaitu Yesus Kristus. Dalam Matius 11 ayat 28, Tuhan ada cakap sama kita, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Ayat ini dimulakan dengan perkataan marilah. Jadi ini menunjukkan kepada kita kasih Allah yang besar kepada kita semua, dan ini juga tawaran untuk kita semua tanpa syarat untuk semua orang yang mau datang kepadanya. Dan kita semua perlu percaya kepada Tuhan setiap hari, setiap jam. Kita semua perlu percaya kepada Yesus setiap hari dan setiap jam. Dia juga telah menjanjikan kekuatan kepada kita setiap hari. Dengan karunia-Nya kita dapat memikul beban untuk satu hari itu dan seterusnya juga boleh melakukan segala tugasan kita untuk hari itu. Dan juga sekiranya kita berjalan bersama Allah dengan kerendahan hati, sekiranya kita juga bekerja di dalam Roh Kristus, tiada satu pun di antara kita yang akan memikul beban berat. Kita hanya menyerahkan semuanya kepada pemikul beban kita yaitu Yesus Kristus. Dan kita boleh mengharapkan kemenangan di hadirat Allah di dalam persatuan dengan kasih-Nya. Tidak dinafikan, setiap manusia mempunyai respon yang tersendiri dengan undangan Tuhan itu dan ajakan Tuhan itu. Ada yang menerima dan ada juga yang menolak. Manusia banyak yang lebih memilih untuk membawa segala beban kehidupannya. Mereka berusaha sendiri dan mereka dapat mengatasi segala permasalahan kehidupan yang dihadapi mereka sendiri. Padahal kita sendiri lupa yang janji Tuhan kepada kita adalah kelegaan. Tuhan pernah berbicara kepada kita, janganlah berfikiran bahwa kamu boleh mendapat kelegaan dan meletakkan bebanmu pada orang lain. Datanglah terus kepada Yesus ataupun kepadaku dan beritahulah kepada Yesus tentang segala-galanya. Kita harus percaya bahwa Dia mampu dan bersedia untuk memberikan jalan penyelesaian bagi masalah kita. Dan sementara kita menyerahkan jiwa kita yang tidak berdaya itu, Dia ataupun Yesus Kristus akan memberikan kedamaian, kebahagiaan, dan keberanian. Apa sahaja kebimbangan dan percobaan yang kita semua hadapi, marilah kita luahkan itu kepada Tuhan. Jiwa kita akan disokong dengan daya ketahanan. Jalan akan dibuka untuk kita semua, dan semakin kita menyadari kelemahan dan ketidakupayaan kita sendiri, semakin besar kekuatan dalam kekuatannya, dan semakin berat
beban yang kita pikul, semakin besar erti kelegaan yang kita terima apabila kita menyerahkan semua beban kita kepada pemikul beban, yaitu Yesus Kristus. Memang setiap hari mempunyai beban yang tersendiri. Ada kebimbangan yang tersendiri dan kekusutannya tersendiri. Tapi ingatlah, janganlah kita menjadikan diri kita sendiri berduka cita ataupun bersedih hanya sebab beban pada hari esok yang kita bayangkan saja. Sebab Tuhan pernah bercakap dan pernah mengingatkan kita dalam Matius 6 ayat 34, dia cakap, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Semua orang tertekan dengan kebimbangan pastinya, dengan beban, dengan tugasan harian. Tapi ingatlah, semakin sukar kedudukanmu ataupun semakin sukar keadaan itu dan semakin berat beban yang kita tanggung, semakin kita memerlukan Yesus. Marilah kita pergi kepada Yesus dan berkata, Tuhan, bebanku terlalu berat untuk kupikul. Bolehkah Tuhan memikulnya untukku? Dan sudah pasti jawab Tuhan kepada kita adalah, aku akan mengambilnya. Kita tidak akan pernah tahu sehingga kita berhadapan dengan Allah ataupun kita datang kepada Allah. Dan kita tidak akan tahu betapa banyaknya beban yang Dia telah tanggung untuk kita dan betapa banyaknya pula beban yang Dia bersedia untuk menanggung sekiranya kita datang kepadanya dengan iman. Oleh itu, marilah kita menjawab respon dan menjawab undangan Tuhan itu, sebab jaminan yang Tuhan berikan kepada satu persatu kita adalah kelegaan dan ketenangan dalam hati. Apabila tugas-tugasan kita semua kelihatan berat dan terlalu sukar untuk kita hadapi dan beban-beban yang kita hadapi itu seakan-akan mustahil untuk kita pikul, ingatlah bahwa ada Tuhan tempat kita bersandar. Apabila hatimu kecut oleh sebab pengalaman-pengalaman pahit dalam hidup, ingatlah bahwa penebusmu hidup untuk menjadi perantaraan bagimu, yaitu Yesus Kristus. Itu saja pelajaran kita pada malam ini. Terima kasih. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terpujilah nama-Mu dan terima kasih atas segalanya Bapa. Kami ingin berterima kasih kepadamu atas semua penyertaan-Mu kepada kami semua, tidak kira dalam suka ataupun dalam duka ya Bapa. Dan terutamanya Bapa, terima kasih karena senantiasa memperingatkan kami bahwa senantiasa ada pengharapan di dalam-Mu dalam segala perkara Bapa. Bapa, kuatkan kami dalam segala perkara Bapa, juga dalam fisikal kami, dalam mental kami, dalam emosi kami Bapa. Kuatkan kami senantiasa sementara di dalam dunia ini, dan biarlah dengan kekuatan itu Bapa, kami dapat memancarkan sinar kami kepada orang berada sekeliling kami dan orang-orang lainnya Bapa. Kiranya Bapa Engkau memberkati kami sepanjang minggu ini Bapa, dan terima kasih atas segalanya Bapa. Ampunilah segala dosa dan salah kami semua Bapa, sebab ini saya serahkan dalam nama Yesus berdoa. Amin.